Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Juliariani dengan NIM 22110111049 dari Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya, Seta Negeri Empu Kuturan Singaraja. Baik, di sini saya akan buat video tentang pemaparan kelima materi yang telah diberikan oleh Ibu Risna sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke video pemaparan materinya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu 1. Daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua adalah modal dalam teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kerangka berpikir. Nah, secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan, adalah Thomas S. Kuhn. Nah, pengertian paradigma adalah suatu asumsi dan teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri menurut Kailan 2000. Nah, sifat ilmu pengetahuan yang dinamis menyebabkan semakin banyak hasil-hasil penelitian sehingga membuka kemungkinan ditemukan kelemahan-kelemahan pada teori-teori yang digunakan. Dengan demikian, para ilmuwan mengkaji kembali teori-teori dasar dari ilmu itu sendiri. Contohnya dalam ilmu sosial, manakala suatu teori didasarkan kepada hasil penelitian ilmiah berdasarkan metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat parsial, terukur, dan korelatif. Ternyata hasil daripada ilmu pengetahuan itu secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan, yaitu manusia. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara dilansir dari laman hukum online. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Nah, selain itu juga arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah, berikut makna Pancasila sebagai dasar negara dihimpun dari berbagai sumber. Dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Nah, dasar arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap warga negara juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Baik, materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nah, nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama
yang dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut ini terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan. Sebagaimana termuat dalam Pancasila, fungsi ideologi bagi suatu negara adalah arti bagi negara ideologi dapat juga disebut sebagai sistem nilai yang terdiri atas nilai-nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, ideologi memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk ideologi Pancasila bagi Indonesia. Arti penting ideologi bagi suatu negara yaitu di mana negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan tujuan mengenai dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan, seperti suatu bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada, seperti memberikan arahan dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan, mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa, dan menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi. Ideologi juga mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Materi yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri, dan juga dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak dari sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berkeyakinan sistem kepribadian, sistem identitas keagamaan dalam ranah komunitas agama masing-masing. Nah, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagaimana mestinya. Baik, langsung saja ke materi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai permasalahan aktual dewasa ini. Yang pertama, Pancasila dan permasalahan SARA. Nah, konflik
itu dapat berupa konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu, konflik horizontal ditunjukkan misalnya konflik antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan, dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik. Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Nah, pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas, atau pluralitas, kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini maka akan dianggap gagal. Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: pertama, sila ketiga Pancasila secara eksplisit disebutkan Persatuan Indonesia. Kedua, penjelasan UUD 1945 tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, pasal-pasal UUD 1945 tentang warga negara terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui. Satu, seperti yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang pemerintah daerah yang mengakui kekhasan daerah. Kedua, penjelasan pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan menerima atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, penjelasan pasal 36 tentang penghormatan terhadap bangsa-bangsa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif para founding fathers negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintah daerah, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain. Mengatur sistem keyakinan, sistem kepribadian, sistem identitas keagamaan dalam ranah komunitas agama masing-masing. Nah, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula yaitu kemanusiaan. Tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang selanjutnya memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Mengemban iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia.